Rasudido hita managda Apostol Paulus. Latar belakang ni Apostol Paulus dahulunya imana seorang penganiaya orang Kristen. Masih boya niaya imana orang Kristen. Dahulunya dia adalah seorang parugama Yahudina fanatik. Alami hafanatikan ne memang bani mana mangelili halak Kristen ujui di masa gereja mulai. Gor-gor dorani Saulus dopak kasih to Kristus. Bola do dinilai mana karena bersiasa tuta Damaskus. Alai syadalan nabi nolus nai batu pada bataga di dalam Tuhan mubandi rohani si Saulus. Jadi tabereng setelah dia berjumpa dengan Kristus Tuhan Yesus melalui ya kita lihat dari Allah Kristus melalui cahaya yang memancar sama cahaya terang kiamat. Jadi lewat malaikat terkutano. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Isukuni mana? Isedona di balik cahaya. Baru katanya, akulah Yesus yang engkau niaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Dia termangu. Jadi setelah melihat cahaya yang terang ini, udah datang si Saulus. Di beberapa hari dia tuh disembuhkan baik. Jadi tabereng setelah dia berjumpa dengan Kristus terjadi perubahan yang sangat begitu drastis. Mono tabereng, lingkaran ini telur rasa 60 derajat. Nah, mono si Saulus misalnya ditoro. Nah lamanya sebelumnya seorang pembunuh Kristen, seorang yang tidak percaya Kristus menjadi barita nauli, menjadi pemberita Injil. Barita nauli, kabar baik. Barita nauli ini, misal barita nauli, barita itu kabar, nauli itu baik, kabar baik Injil di bahasa Ibrani mana lain. Angelion nomor 8 kabar baik. Jadi memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Jadi Alkitab ton sama Roma, Efesus, dan sinurani Apostol Paulus di daerah-daerah misalnya kita kuliah jemaat nadong di Roma, jemaat nadong di Efesus. Jadi kami untuk perubahan yang begitu drastis yang dahulunya adalah seorang yang seorang pembunuh ingin membunuh orang Kristen pada masa itu menjadi seorang barita nauli malah pemberita Injil. Jadi kita juga ketika kita berjumpa dengan Kristus, tapi kita tidak berjumpa seperti yang dirasakan Paulus atau yang dirasakan para 12 murid. Jadi mau si Thomas ikut kujuluk berdoa na hulugang ni pakui. Maka di dokter di Yohanes 20 ayat yang ke 25 begini. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepadanya mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi berbahagia dohi tanah porsia Tuhan Yesus nang pedang tabereng. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan ikut tabereng dan ikut porsia kita melalui berhitung Alkitab dan Tuhan Yesus. Berjumpaan kita dengan membaca Alkitab ini, ketika kita benar-benar sudah mengenal Tuhan Yesus, pasti kita seperti Paulus menjadi berubah. Misalnya dari yang dahulu seorang pembohong on the way nggak di dalam HP jauh depe ya dahulunya sama nih jadi semakin baik lah. Yang dahulunya suka berbohong menjadi semakin lebih baik. Jadi orang tuh mengaku percaya, mengaku orang yang sudah bertobat. Ali didasarkan dengan hal yang tidak benar. Mari kita lihat di
ayat yang 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi anak nasab itu maka percaya Kristus ini ada memakai ayaton dengan sembarangan. Mengaku percaya mana? Mengaku sudah bertobat aku inilah. Nah, tapi ada orang hutang. Ini dia utangmu. Nah, aku melupakan apa yang di belakangku dan menuju ke maksudnya lah bakal lupa hutang nih. Lima yang benar-benar tidak percaya. Jadi songo sarupados ahai deh. Songo surat ni Yakobus kan ada sebagian orang menganggap yang haters yang menyerang surat-surat Yakobus. Surat Yakobus ditekankan yang perbuatan. Ale mau di surat di si Paulus, apostol Paulus ditekan podo berbuat iman. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kedua surat ini bertentangan. Ada yang karena di surat Yakobus menekankan perbuatan, di surat Paulus menekankan iman. Tetapi apa jawabannya? Karena yang dihadapi Rasul Paulus dan dihadapi si Yakobus itu berbeda. Yang dihadapi si Rasul Paulus itulah orang Yahudi yang menganggap bahwa berbuat baik maka akan masuk ke surga, masuk surga. Jadi isalah baik sebanyak mana pun kita berbuat baik, yang ini adalah telah masuk surga. Alani upah dosa ialah mahal, kan? Upah dosa ialah mahal. Jadi sada dosa ngeboy nampak kita ke neraka. Jadi alani ham dan boy metong berdosa sedepi. Alani mai koroma Tuhan Yesus. Kau ditama mau yang tadi mau yang upah dari dosa ini. Jadi mau tahapor saya Tuhan Yesus ini, tahapor saya Tuhan Yesus ini pasti dosa tanah nakina adongi nunga ditobus. Ale kita mau ngapor saya Tuhan Yesus pasti ya mengarah ke yang lebih baik. Ale mau di surat Yakobus masih ditekat ke perbuatan. Alani si Yakobus berhadapan dengan orang-orang yang mengaku di mulut, mengaku percaya. Percaya hu Kristus, percaya hu Tuhan Yesus. Ale pabainan na danga dong terlalap berbuat jahat misalnya. Makanya ditekankan perbuatan. Tetapi perbuatan yang ditekankan ini sebagai bukti, tetapi bukan sebagai jalan untuk keselamatan tersebut atau sebagai jalan untuk menerima keselamatan masuk surga tadi itu. Kira-kira begitu. Menurut itu udah beriman pasti perbuatanmu ada. Tetapi itu adalah bukti daripada imanmu, bukan jalan untuk keselamatan tersebut. Kira-kira begitu. Jadi melalui pertobatan si Saulus itu atau Rasul Paulus itu kita mendapatkan banyak pelajaran bahwa perubahan ketika kita mengenal Kristus, kita menjadi semakin baik dan semakin baiklah, kira-kira begitu. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.